Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Kali ini saya mendapatkan tamu istimewa. Sosok yang dulu sering datang ke Cokro TV, tapi karena kesibukannya sekarang jadi jarang sekali. Dan sekarang ini akhirnya bisa bersama beliau, Mr. Q. Halo, Alhamdulillah. Mas Apa kabar Mas Sahal? Kodari, Kangen kabar nih. baik. Ya, Ini kangen Mas pertama Sahal. kali Ya, kangen sini. Mr. Iya, Q iya, bisa akhirnya datang ke Cokro iya, iya, setelah iya. menjadi kepala Staf KSP ya. kepresidenan, ya. Jadi ini Hmm, berarti udah berapa lama itu gitu. Dua Dan saya bulanan kadang-kadang iri karena di lebih. TV kok ada Mister Q gitu. Kemarin di TV One kan, Ah, ah, kok ah. Cokro kok kayak terbengkelai gitu. Minta Jadi maaf, minta itu maaf. Iya, iya, iya. makanya ini kalau nggak Benar-benar. ini memang Iya, iya, iya. apa realisasikan Iya, lah benar obrolan juga. ini. Iya, iya. Nah itu ada beberapa hal yang ingin saya Hmm, tanyakan. Oh hmm, gimana kondisinya? Sehat ya? Sehat, sehat. Pasti Alhamdulillah. sibuk banget. Iya, baik. Tapi malah kelihatan seger, kelihatan Oh sekarang. gitu. Makasih, makasih. Oke, Mister Iya, Q, kan dalam satu kesempatan Mister Q bilang bahwa posisi hmm, KSP itu hmm, adalah di satu hmm, sisi hmm, menjadi hmm, apa ya, menyampaikan mengawal hmm. program-program Pemerintah, andalan pemerintah, iya, program program-program prioritas nasional. prioritas pemerintah, Mhm, tapi di sisi lain juga menjadi semacam jembatan untuk menjadi mmm, penyampai mmm, aspirasi dan kritik masyarakat iya, gitu iya, iya, supaya tidak iya, dianggap tone deaf iya, 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 apa pemerintah mmm, seperti kayak nggak dengerin iya, gitu. iya, Jadi sebenarnya Anda memposisikan KSP atau memposisikan Mister Q di iya, KSP iya. itu gimana? Sebetulnya nggak bisa saya ya, kita harus Ya, kembali kepada Perpres oke. atau peraturan presiden sebagai dasar dari keberadaan lembaga kantor staf presiden. Nah, kalau pakai Perpres yang existing, nah kenapa saya sebut existing, karena ada yang sedang digodok untuk Oke. yang baru, KSP itu tugasnya pertama tentunya mengawal program-program pemerintah, terutama program-program prioritas nasional. Dalam prakteknya sehari-hari itu di situ kita bisa memfasilitasi, Hmm, bisa mengusulkan ya. ide, dan terutama melakukan debottlenecking atau penyelesaian masalah yang biasanya membutuhkan koordinasi dengan KL-KL yang ada. Dan itu yang selama ini notabene dilaksanakan oleh KSP. Nah, tugas yang kedua adalah untuk manajemen isu atau manajemen ya agenda-agenda lah. Hmm, Nah, dalam konteks itu pertama kita monitoring isu-isu yang beredar di masyarakat, baik yang muncul lewat media maupun sering sekali ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang komunikasi dan datang untuk menceritakan adanya permasalahan hmm. dan, eee, ya itu kita bantu untuk Maksudnya datang ke istana? selesaikan. Datang datang ke Oh, oke. KSP. Oke, oke. Ada yang audiensi, ada Hmm, yang perkenalan, ada yang memang cerita permasalahan, ada yang menyusun agenda-agenda, dan kita dengarkan, begitu. Jadi, dalam konteks manajemen isu itu, maka kemudian, ya saya katakan bahwa pemerintah itu mendengarkan aspirasi dan pendapat dari masyarakat dan kelompok masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu kan ketemu, hmm. datang ke KSP atau misalnya WA atau misalnya pas ketemu nggak sengaja tuh cerita. Kalau yang tidak langsung melalui media, tiap hari kita punya monitoring Mhm, mhm. terhadap media. Untuk program-program prioritas nasional, kita sedang membangun dashboard ya untuk melihat perkembangan dari program-program nasional yang ada. Baik untuk capaian untuk implementasi dari segi kuantitatif, dari segi kualitatif, maupun juga dari segi anggaran. Hmm. Kan program prioritas pemerintah ini kan banyak sekali. Jadi untuk memudahkan kita mau memanfaatkan, teknologi, katakanlah teknologi internet lah, Ya. digital untuk bisa pantau perkembangan-perkembangan. Dan kalau ada masalah, ya biasanya kita koordinasikan. Beberapa konteks itu bahkan kita mengantisipasi. Misalnya beberapa hari yang lalu itu presiden meresmikan digitalisasi pembelajaran. Hmm. Bentuknya adalah pengiriman, panel interaktif, digital ke sekolah-sekolah. Jadi layar sebesar ini dikirimkan ke sekolah-sekolah, rencananya 288.000 sekolah negeri, Oke. sudah dalam pengiriman itu sekitar berapa, 75% lah ya, 215.000 kalau tidak salah. Nah ini jadi sarana pembelajaran. Jadi siswa itu dan guru itu bisa interaktif dengan panel ini, di dalamnya ada materi-materi pelajaran, kemudian nanti juga bisa dikasih hard disk,
Bahkan juga nanti bisa terkoneksi dengan sumber pembelajaran yang online begitu yang disiapkan oleh Kementerian Dikdasmen. Nah, ini sebetulnya program yang sangat revolusioner. Karena apa? Karena diharapkan mampu menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan antara misalnya katakanlah sekolah di Jawa dengan di luar Jawa, Hmm. antara daerah kota dengan desa, yang maju dengan masih 3T. Itu di dalam videonya kita lihat itu bagaimana ada panel interaktif ini, itu dibawa pakai perahu menyusuri sungai. Jadi ini Untuk menuju sampai ke iya, sekolahnya sampai ke itu? lokasi itu ada yang di gunung dan seterusnya, yang belum Wow. deliver sekarang nih karena problem jarak ya di Mhm gunung mhm dan mhm. seterusnya. Jadi diharapkan bahwa, nanti karena guru di dalamnya ada konten-konten, guru yang berkualitas, kurikulum yang bagus, konten yang bagus, itu juga bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang tadi tinggal di daerah 3T, di daerah Hmm. pedesaan, di luar Jawa. Dan Jadi itu kontennya isinya sama? Atau isinya tergantung beda? isinya Maksudnya gini, pada hari ini masih satu saja, tahun oke. depan presiden mau kirim 3, bukan mustahil nanti kalau misalnya SD itu bisa tiap tingkatan kelas itu ada Oke. satu layar panel, tentunya disesuaikan dengan tingkat pendidikannya dan tentu dengan mata pelajarannya. Nah, yang menarik adalah, kita mengidentifikasi tentunya bersama-sama dengan KL ya, dengan Dikdasmen dan seterusnya, bahwa ada sekitar 70% sekolah yang tahun depan itu kalau dikirim panel baru, itu tidak bisa nyala karena dayanya kurang gitu, Oh, listriknya ya? listriknya kurang. Jadi kita di KSP itu koordinasi secara kelembagaan termasuk juga saya telepon dengan Dirut PLN untuk, mengantisipasi permasalahan ini gitu. Jadi jangan sampai nanti tahun depan presiden kirim 3 panel nggak bisa nyala Nggak ada listriknya? karena nggak ada listriknya gitu loh. Nah, hal yang seperti ini kan kita harus cermat, kita harus aware, Hmm. dan kita harus identifikasi. Nggak mungkin 70.000 dari 288.000 itu, berapa ya, sekitar 200.000 sekolah berarti ya. Itu sorry, 70% dari 300.000. Ya, mungkin 200.000 ya benar ya, 200.000 yang tidak punya listrik yang cukup. Nah, itu kan nggak Oke. mungkin dalam satu malam Hmm. diselesaikan. Jadi perlu perencanaan, perlu pengerjaan. Jadi ini pekerjaan besar yang kita harus urai dari sekarang. Oke. Jangan sampai tiba akal gitu loh. Nah, disitulah kemudian KSP juga memainkan peranan begitu. Mhm mhm mhm. Kita tidak tone deaf itu dalam pengertian bahwa kita itu ikut mendengarkan. Mmm. Pemerintah secara keseluruhan mendengarkan, presiden juga mendengarkan. Kan presiden itu, beliau mengatakan, "Saya lihat tuh di YouTube, saya lihat di Mhm mhm podcast." mhm. Presiden update kok dengan dinamika dan dengan isu-isu yang beredar, tapi kita juga di KSP tadi memantau isu, perkembangan dan itu kita komunikasikan juga ke dalam, Mmm, begitu loh. mhm mhm. Jadi kita mendengarkan dan kalau ada masalah misalnya seperti waktu itu ya, kebetulan istilah tone deaf itu ada konteksnya juga, peristiwa akhir Agustus, Oke. kebetulan saya kan dilantik jadi Kastap itu kan pertengahan September. Jadi waktu itu ada sinyalemen atau ada tudingan bahwa pemerintah itu tone deaf. Nah, kita mengatakan pemerintah tidak tone deaf. Buktinya apa? Misalnya Mmm, soal MBG, waktu ya. itu ada masalah keracunan. Kita mengakui ada masalah itu, kemudian mencari solusinya. Nah, pada waktu itu kan saya mengatakan bahwa solusinya itu satu, ya segera diterapkan SLAS, sertifikasi layak higienis dan sanitasi. Yang kedua, monitoring dari puskesmas Mmm. secara rutin, ya, dan itu sangat mungkin karena puskesmas kita ada 10.000, kemudian SPPG sebagai sumbernya MBG itu ada 30.000. Kalau satu mantau 3 kan sangat bisa kan Ya gitu. ya. Dan terakhir malah perkembangannya meningkat lagi kualitasnya dengan adanya, HACCP, itu Mmm. ada bentuk, SOP lain lah untuk sertifikasi lain untuk soal keamanan makanan gitu. Jadi artinya kan ada solusi gitu. Nah, Ya. ada solusi itu yang saya maksud bahwa kita tidak tone deaf. Mmm. Ya. Nah, karena Mister-ku nyebut Mhm, soal tone deaf, jadi saya mau balik mhm. ke situ dulu deh, Heeh, soal tone deaf dulu. heeh. Ini kenapa penting, menarik ya buat Mhm, saya, karena kan mhm, belakangan ini kan ada sejumlah, apa ya, jadi orang mengakui, publik mhm, mengakui bahwa program-program yang mhm, dicanangkan Pak mhm, Prabowo itu mhm, penting, mhm, ya. Jadi misalnya mhm. idenya bagus Iya, gitulah, betul. tetapi pelaksanaannya bermasalah Iya, iya, gitu. Dan iya.
mitigasi terhadap Iya, masalahnya itu iya, dianggap lambat, iya, iya, itu di satu sisi ya. iya, iya. Misalnya tadi, Hmm, soal hmm, MBG dan hmm, lain-lain hmm, gitu ya. Tapi di sisi lain ada kesan hmm, atau persepsi yang hmm, mengatakan bahwa akses ke Pak hmm, Prabowo, hmm, 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 informasi-informasi yang masalahnya nyampe itu terbatas iya, gitu loh. iya, iya. Ini misalnya Hmm, dalam kasus yang di hmm, Bocor hmm, Alus. hmm, Bocor Alus bilang hmm, bahwa Pak hmm, Prabowo nggak pegang HP. hmm, hmm, Gitu, kemudian aksesnya begitu hmm, dibatasi oleh hmm, apa, Mister hmm, Teddy gitu hmm, misalnya ya. hmm, Jadi orang ada, ini gimana supaya hmm, masalah-masalah yang iya, dihadapi itu iya, nyampe ke Pak iya, iya, Prabowo gitu iya, loh. iya, Kalau Pak Prabowo tidak iya, equip ke iya, HP iya, enggak dan lain-lain. iya. Gimana itu? Pak Jokowi sendiri setahu saya nggak pegang HP Oh juga. ya, Pak Jokowi sendiri jadi nggak itu pegang bukan HP juga. masalah itu ya. Ya, Isunya bukan di situ. enggak, bukan di situ. Yang penting kan ada jalur-jalur komunikasi yang berjalan ya. Kalau apa, Pak SBY juga mungkin nggak pegang HP sendiri juga. Saya kira berapa sih yang bisa dihitung presiden pegang HP? Jadi, yang penting komunikasi sampai. Nah, Eee, mungkin di situ ya justru peran seperti KSP ini, bagaimana kemudian bisa menyampaikan, informasi dan pesan itu, baik kalau ada kesempatan ketemu langsung disampaikan, maupun kemudian ya bisa disampaikan dengan yang mendampingi, presiden, ada Pak Teddy, ada Aspri ya, ada Pak Mensesnek, ada Pak Anggaraka Hmm, ya sebagai Bakom. Jadi menurut saya channel kepada presiden itu sangat sangat banyak sebetulnya. Saya misalnya waktu itu, cerita ya kepada presiden bagaimana, program koperasi ya, koperasi Merah Putih itu kan mau dibangun gerai-gerai, lalu kemudian, tanahnya dari Pemda ya, pembangunannya oleh Kodim gitu. Nah, ketika tanah itu sudah tersedia, ternyata untuk pembangunan itu kan perlu pematangan lahan gitu. Nah, isu pematangan lahan ini kalau asumsi di awal itu kan langsung dibangun, tapi sebetulnya ada soal pematangan lahan. Nah, itu perlu perlu solusi gitu. hmm, Yang jelas kalau kita bicara program kebijakan publik, memang ada tantangan-tantangan, pasti itu, apalagi kalau programnya raksasa atau besar. ya. Tetapi kata presiden, adanya masalah atau tantangan bukan membuat kita berhenti gitu loh. Apalagi kalau program-programnya itu kan baru gitu ya, melibatkan banyak pihak, pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Hmm. Pokoknya yang namanya masalah itu ada aja, jangankan urusan negara ya, urusan rumah tangga aja bisa ada masalah gitu. Yang penting dilaksanakan. Dan pengalaman saya pribadi memang yang namanya solusi itu sesuatu yang tidak selalu kita temukan dari awal. Kita bisa buat perencanaan yang baik, tetapi setiap kebijakan publik selalu ada, katakanlah blind spot ya, dalam tanda kutip. Hmm. Nah, blind spot ini tentu bisa diminimalisir dengan apa? Perencanaan bersama, masukan yang banyak, tetapi tetap aja pasti nanti antara perencanaan dengan implementasi itu selalu ada kesenjangan di dalamnya. Jadi menurut saya sih nggak soal, yang penting kita aware ada masalah, ketika Ya. ketemu masalah kita cari solusi. Gitu ya. Sebetulnya ketika presiden mengungkapkan angka-angka itu ya, 0,00 sekian itu kan artinya beliau tahu. Hmm, Beliau tahu, tapi kacamata beliau adalah bahwa, eee, suatu effort yang 99, sekian persen, saya kira siapapun nggak bisa membantah bahwa itu kan tingkat pencapaian yang tinggi ya. Artinya kan dari 10 kali ikhtiar atau percobaan, itu 9,9% itu terlaksana. Yang kedua kalau dari angka memang dari misalnya waktu waktu itu dinyatakan, dari 1.500 1,5 miliar porsi, yang porsi ada masalah 8.000 begitu. Tapi yang harus menurut saya penting untuk dilaksanakan, yang untuk diperhatikan adalah bahwa yang 8.000 itu bukan berarti kita abaikan. 8.000 itu kita tetap harus carikan solusinya. Dan hmm. beliau sudah sangat serius dengan itu, langsung dipanggil, misalnya bagaimana pencucian harus bagus, sumber air, detail banget loh presiden, sumber air juga kemudian harus diperhatikan. Sehingga kemudian solusinya kan, paling tidak dalam dalam waktu yang singkat itu adalah, masaknya pakai air galon, supaya untuk Hmm. aman. Karena memang kondisi di berbagai daerah itu kan bervariasi. Ada polusi-polusi di air sumur lah misalnya. Jadi ada upaya dan langkah-langkah yang konkret. Dan pada hari ini, memang soal MBG ini, arahan dan, manual-manual itu sudah semakin kuat dan semakin banyak gitu.
Di sisi yang lain memang Presiden ingin secepat-cepatnya agar seluruh anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan MBG. Karena beliau itu nggak mau anak-anak Indonesia itu ada yang lapar atau kelaparan di sekolah, selain memang ini konkret untuk mengatasi permasalahan adanya stunting, Hmm. kemudian meningkatkan, kapasitas intelektual masyarakat Indonesia. Saya pernah mengatakan di beberapa kesempatan, kita ini sering sekali diejek dengan IQ-nya yang rendah gitu. Jadi ini adalah upaya yang konkret untuk meningkatkan kualitas, intelektualitas anak-anak di Indonesia. Begitu Pak Mhm. Sahal. Dan ini memang terkait dengan apa Mhm, ya, yang dibayangkan oleh Pak Prabowo mhm. terkait dengan soal pendidikan Iya. dan yang merata gitu loh. Iya, Pak, dan gini juga harus dalam perspektif perbandingan juga. Misalnya Pak Prabowo kan dapat cerita atau perbandingan atau pengakuan dari Presiden Brazil misalnya Hmm. yang mengatakan, "Kami ini dapat 40 juta porsi ini dalam waktu 11 tahun," gitu loh. Sementara Indonesia sendiri tembus 40 juta lebih itu dalam waktu kurang dari 1 tahun. Artinya dalam konteks itu Presiden menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh BGN sebagai institusi yang tupoksinya untuk Hmm. menyiapkan MBG. Jadi presiden ini sangat sangat berimbang lah Ya. antara, prestasi yang harus diapresiasi dengan permasalahan yang harus ditangani. Hmm, hmm, Saya hmm. kira itu menunjukkan suatu kebesaran dan apresiasi pribadi beliau sebagai seorang pemimpin. Oke. Mhm. Nah, saya mau Ini tugas yang sangat besar lah, iya, sangat masif. dan baru mulai ya. Hmm? Baru mulai Ya kan. kayak kemarin misalnya balik lagi soal panel interaktif digital ya, itu beliau mengatakan, "Wah, ini bagus sekali nih, udah sampai 75%. Saya sendiri nggak menduga bisa secepat ini. Ya tolong agar, ya kabinet itu bergerak cepat, jangan omon-omon lah, Hmm, rakyat hmm. harus segera dilayani." Konteksnya tuh harus ke Oke, sana ya, gitu. ya, ya, ya. Ya nanti mungkin di tengah jalan ada problem. Kalau saya sih udah pesan misalnya, ini panel interaktif digital sudah sampai, sekarang tantangan adalah bagaimana supaya panel interaktif digital itu, penggunaannya menjadi maksimal gitu loh. Hmm, Jangan sampai waktu saya diminta kasih sambutan di depan kepala daerah yang diundang oleh Diklasmen, saya bilang jangan sampai jadi buat nonton TV gitu. Nah begitu balik ke meja, Pak Menteri juga bilang begini malah, "Atau buat karaoke." Kan begitu kan? ya, ya. Sayang sekali teknologi yang begitu canggih, ya karena dia bisa interaktif ini kan canggih gitu, tetapi kalau nggak ngerti kontennya apa, bagaimana mengoperasikan, nanti jadi nonton TV atau Iya, karaoke tadi itu. atau underutilized gitu, Iya, maksudnya underutilize nggak ya. dimanfaatkan dengan Betul optimal betul gitu. betul betul. Nah, Mister Q, Mhm, terkait dengan program-program prioritas mhm, yang apa ya, mhm, warnanya itu kan kerakyatan lah mhm ya, gitu mhm, ya. Ada sekolah rakyat, mhm, kemudian ada koperasi merah mhm putih gitu mhm. ya. Terus juga kan kalau kita lihat misalnya Pak Prabowo itu kan memang tema rakyat itu kan ini banget ya, Kuat sekali. kuat ya. Misalnya yang Mhm. terakhir dia nggak Pak Prabowo menyatakan jangan kalau datang ke satu Oh. tempat menteri atau siapa nggak usah ada penyambutan Presiden apa gitu. datang, nggak perlu Ya, mengerahkan anak-anak sekolah untuk betul, betul. menyambut. Kasihan mereka, panas-panas gitu. Ya, ya. Nah, Mhm, terkait dengan soal program-program kerakyatan mhm, ini seberapa mampu mhm, kita mhm, menghandle-nya? Karena mhm. kan ini program besar, Iya iya, dengan butuh dana besar, betul. dengan konteks, situasi Iya geopolitik yang juga iya. belum tentu baik-baik saja Betul dalam betul waktu betul ini betul. seberapa besar, seberapa lama kita bisa menghandle ini? Pertama begini, kita ini kan dihadapkan dengan situasi dan kondisi. Jadi beberapa soal itu seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, itu hal-hal yang mau tidak mau kita harus hadapi dan pasti itu berskala raksasa. Hmm, Untuk kasih makan 285 juta, 287 juta manusia Indonesia kan butuh beras tuh minimal 30 juta, 31 juta ton per tahun. ya, Nah, Pak Menteri Pertanian yang diberikan tugas atau tantangan oleh Presiden kan menjawabnya dengan berbagai langkah-langkah yang dilakukan yang membuat kemudian pada hari ini produksi beras Indonesia itu 33-34 juta, diperkirakan sampai hmm, dengan akhir tahun. Artinya untuk soal pangan ini mampu dijawab lah ya di antara contoh nih ya kebijakan-kebijakan yang memudahkan petani itu adalah misalnya dengan, memutus mata rantai, distribusi pupuk yang tadinya sampai
sampai 100 lebih Hmm. titik begitu, menjadi direct kepada petani. Kemudian bahkan terakhir itu harga diturunkan. Nah, itu niatnya apa? Ya untuk memudahkan petani untuk bisa memproduksi bahan pangan, terutama beras. Karena kan beras itu kan untuk bisa sesuai dengan, target kan ada variabel macam-macam. Ada alat pertanian, Hmm. ada bibit, ada pengairan, ada juga, pupuk gitu. Jadi semua variabel itu ditangani sedemikian rupa sehingga produksinya bagus. Kemudian soal energi. Nah, energi ini kan tantangan yang juga berat. Saya udah punya rumusan-rumusan juga tentang hal ini, yang nanti akan coba dikomunikasikan dengan stakeholder-stakeholder yang ada. Kemudian kalau bicara program-program, yang lain, presiden itu kan pada dasarnya ingin mengimplementasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tugas negara itu apa? Hmm. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka diperkuatlah pertahanan, ya kan, anggaran pertahanan ditingkatkan, Hercules kemarin didatangkan, Kodam-kodam diperkuat, ya. Kemudian apa, memajukan kesejahteraan umum, ya yang dibilang oleh Mas Hal tadi kan, bagaimana kemudian ada yang tidak mampu, Hmm. desil 1, desil 2, yang biasanya putus sekolah kali ini diintervensi, diberikan fasilitas sekolah rakyat. Kemudian, bagaimana agar rakyat di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses kepada sembako, kepada gas melon, Hmm. kepada obat-obatan, kepada pinjaman, yang tidak mencekik gitu. Nah, dibangunlah yang namanya Koperasi Merah Putih itu, baik di desa maupun di kelurahan. Ini saya harus garis bawahi, karena kemarin ada bilang, "Wah itu gimana, dengan mereka yang ada di Jakarta, di jalan-jalan besar, itu kan buat desa aja." Oh salah, ada juga koperasi kelurahan gitu. Jadi di Oke. daerah perkotaan ada koperasi kelurahan. Kemudian yang ketiga, bicara mengenai mencerdaskan kehidupan umum. Mencerdaskan Presiden kehidupan bangsa. iya, mencerdaskan kehidupan bangsa, tuker-tuker jadinya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa, revitalisasi sekolah atau renovasi sekolah. Hmm. Termasuk tadi yang saya sudah jelaskan, digitalisasi Pembelajaran. pembelajaran, itu kan masif sekali itu. Jadi bagaimana rakyat yang tinggal di desa, tinggal di daerah tertinggal, juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pencerdasan. Tidak kalah dengan mereka yang tinggal di kota, gitu. Nah, yang keempat, menjaga ketertiban dunia. Presiden aktif dalam forum-forum internasional. Hmm. Beliau pidato ya di PBB bagaimana ikut menyelesaikan permasalahan dunia yaitu khususnya Gaza versus Israel. Jadi presiden sebetulnya empat itu beliau kerjakan secara bersamaan. Nah, memang beberapa program-program ini sangat revolusioner dan sangat fundamental. MBG misalnya fundamental. Mau rakyat Indonesia supaya maju, berarti pendidikannya harus tinggi. Ya, maka kemudian bukan hanya dimulai dari perbaikan misalnya kualitas guru, bukan hanya bicara mengenai kurikulum, bukan hanya bicara alat pembelajaran, tapi kualitas anak-anak Indonesia itu sendiri ya harus ditingkatkan. Hmm. Ini saya udah pernah kasih ilustrasi. Gurunya bagus, kurikulumnya update, ya kan, teknologinya oke. Tapi kalau bahan bakunya yaitu anak-anak sekolah lemes, Hmm. kurang gizi, susah juga ngajarnya, Mas. Ngantuk ya? Lapar tuh Mending ngantuk. mending ngantuk. Kalau daya serapnya kurang Iya, kayak iya, iya, iya. gimana, ya kan? Gitu. Jadi ya ditingkatkanlah itu memorinya, RAM-nya kalau komputer harus Mhm, ditingkatkan mhm, supaya mhm. apa? Supaya mampu menyerap materi-materi yang berkualitas tadi itu Jadi gitu. intervensinya itu betul-betul ke pokok Iya, dan masalah gitu beliau ya? percaya bahwa sebetulnya ada sumber-sumber pendanaan yang bisa dipakai untuk program itu. Misalnya dengan melakukan efisiensi gitu, yang selama ini dikorupsi, uangnya dipakai untuk pembangunan. Dan memang angka-angkanya itu fantastis. Ya, yang misalnya kayak di Belitung, di Bangka, itu ternyata kan selama ini terjadi penyelundupan timah ilegal Hmm. yang nilainya itu 45 triliun setahun. Nah, itu kan dihentikan. Kemudian yang juga fenomenal yang sudah berjalan adalah, lahan-lahan sawit yang ilegal, yang kemarin sudah disita sampai berapa, 3,7 kalau nggak salah, dan mungkin bisa sampai 4 juta. Bayangkan, sekarang negara punya katakanlah 4 juta hektar lahan sawit yang setiap bulan itu mendatangkan revenue. Nah, dan itu pasti
ratusan triliun itu. Nah, uangnya bisa dipakai untuk membiayai program-program yang ditujukan untuk tadi, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Jadi beliau optimis sekali Ya, ya. dengan itu. Dengan program-program, beliau. Nah, beliau ini kebetulan ada latar belakangnya adalah bagian dari, elit politik kita Ya. gitu, yang notabene kata beliau itu, "Saya tahu nih kelakuan elit ini." Iya, dia tahu kelakuan-kelakuan, dia tahu sumber-sumber uang atau penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, dan kalau itu dihentikan, maka sebetulnya ada banyak uang yang bisa dipakai untuk program yang ditujukan untuk rakyat, terutama menengah ke bawah, dan untuk Mhm. memajukan Indonesia. That's the trick, Mas. Itu salah satu yang membedakan mungkin Pak Prabowo dengan ya mungkin pemimpin yang lain, Mmm. bahwa beliau sudah lama jadi orang Indonesia. Lengkapnya sudah lama menjadi bagian dari elit Ya, Indonesia sedemikian rupa sehingga kira-kira beliau ini tahu hal-hal yang mungkin kalau Anda tidak menjadi bagian dari elit Indonesia itu nggak tahu nggak tahu, ya. bahwa bahwa ada trik-trik atau ada uang-uang di tempat-tempat tertentu yang kalau ini dikerjakan itu sebetulnya uang yang bisa dipakai untuk rakyat itu banyak sekali. Ya, ya. Itu, kalau dilacak Mhm, itu kan mhm. kakeknya pendiri BNI ya. Betul, BNI kan ya? betul betul. Terus bapaknya itu Iya, begawan iya, ekonomi gitu ya, terus Saya suka garis menteri bawahi ya, BNI itu awalnya itu ditujukan untuk menjadi bank, bank apa namanya, BI itu apa ya? Bank bank sentral. sentral, ya, ya. Dan BNI adalah bank pertama yang mengeluarkan ORI atau uang Republik Indonesia Mmm. untuk menggantikan uang-uang pada waktu itu, uang Belanda, uang uang Jepang. Jadi salah satu penanda kedaulatan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah adanya uang sendiri dan Mmm, itu mhm adalah Pak mhm. Margono gitu. Ya jadi beliau ini udah lama menjadi bagian dari elit Iya, iya, Indonesia, ya iya. semua udah tahulah. Iya. Kalau belum tahu nanti Google aja sendiri. Sehingga dia tahu hal-hal yang mungkin orang itu kebanyakan nggak tahu, dan itu yang membuat beliau tuh optimis bahwa sebetulnya kita bisa mencari uang, kita bisa menyediakan uang untuk menyelenggarakan program-program yang besar yang berpihak kepada rakyat Mmm, Indonesia. mhm mhm. Tantangannya memang ya sebagaimana Dan dia punya keberanian. Tahu itu satu hal, berani ya, hal ya. yang lain lagi kan Tapi gitu. juga ada tantangan lagi Mhm. soal bagaimana itu direalisasikan, Betul, soal pengorganisasian, betul. terus the devil is in the detail Oh itu loh. persis, Jadi itu yang betul, dan, isunya kan. kan kalau Pak Sahal buka lagi podcast-podcast kita yang di awal-awal, saya Mmm. udah jauh-jauh hari mengatakan tantangan pemerintahan Prabowo ini ada di teknokrasi. Apa itu? Mmm. Implementasi, operasionalisasi, manajemen. Ya, Bagaimana program-program besar ini bisa dilaksanakan dengan optimal dan maksimal, gitu. ya, ya, ya. Iya, kalau Mister Q kan udah bisa buat proyeksi kan, itu Us keahliannya kan buat proyeksi. Barang belum kejadian tapi dia Nah udah itu. bisa lihat itu. Itu semenjak Mister Q sebelum KSP ya. Iya, gitu. Jadi, Nah, pada hari ini terjadi apa yang saya katakan itu, the devil oke, is in the in the detail, detail tantangannya ya. adalah teknokrasi. Betul, betul. Dan saya juga bahkan lebih jauh lagi kan, demokrasi is not the only game in town, kan gitu. Ada game yang lain, Ya. yaitu game teknokrasi, Mhm mhm. game game public policy. PR Dan kita sekarang ini adalah public policy, ya, bagaimana membuat bangsa ini menjadi negara maju. dan itu kita pernah bahas bersama Gus Ulil ya di sini ya, di Iya podcast iya ini kan iya antara iya. teknokrasi dengan demokrasi itu Iya loh. iya iya. Sebagai dua Heeh. virtue ya, Iya dua iya. hal yang harus ada. Iya, dan belakangan kan ternyata ada buku siapa? Mmm. Dan Wang. Itu Mas Sahal bahas dengan Ya, Pak Celi bagaimana membandingkan antara Amerika ya, dengan China, di mana Amerika itu pembuat kebijakan didominasi oleh orang-orang berlatar belakang hukum, lawyers ya. pendekatan hukum, lawyers, dan sementara Cina didominasi oleh para Ya. insinyur, para engineer gitu. Jadi ini tension antara atau Ya, inilah engineering state ya. melawan lawyerly Iya, society. lawyerly society itu kalau dalam bahasa yang lain itu ya demokrasi kan, Mhm mhm. ditekannya di sana, sementara para engineer ini, ini tekanannya pada teknokrasi gitu, Mhm kebijakan mhm. publik, gitu. Ya. Nah, Jadi telat mereka itu bahas itu. Kita duluan. atau itu bisa Heeh. dipakai sebagai lensa, Ah, buku tadi itu, ya, dikotomi ya, lawyerly society ya. dengan, engineering Mhm, state, mhm. itu untuk melihat problem di Indonesia juga itu bisa itu Iya saya kira. bisa, Menarik tuh. tapi dikotomi itu atau cara baca itu kan duluan kita, duluan Iya, Mister iya, Q iya. dari lebih setahun yang lalu. Betul, betul. Bukunya mereka baru terbit. Nah ini, ketawanya ini yang saya kangen ini. Nah, gara-gara ketawa ini saya jadi pengen Heeh, ngulik-ngulik soal, heeh, soal heeh. politik lah, Iya iya dimensi iya. politik. Iya Nah iya. ini lebih seru ini. Kan
kemarin sempat rame soal ada WUS ya, terus soal IKN kan rame dipakai untuk nyerang Pak Jokowi gitu kan. Dan itu kemudian gencar banget. Nah, itu menjadi reda setelah Pak Prabowo tampil dan menyatakan akan menghandle soal WUS dan soal IKN. Kelihatannya case closed gitu. Terus di sisi lain, di kesempatan lain Pak Prabowo bilang tentang bahwa beliau hubungannya dengan Pak Prabowo itu apa? Hopeng, gitu kan, buddy gitu ya, bestie lah gitu. Itu menegaskan kembali kedekatan dan kontinuitas, keberlanjutan, gitu kan. Nah ini juga mementahkan narasi yang mecah belah. Gitu. Nah, Mr. Q gimana melihat Pak Prabowo sekarang dalam kaitannya dengan Pak Jokowi itu ya, terkait dengan isu-isu seperti itu? Pertama menurut saya soal itu sebenarnya jangan dibaca dari kacamata relasi beliau berdua. Kacamatanya itu kacamata kepemimpinan, leadership. The buck stops here. Kira-kira begitu. Saya leader, saya ngambil keputusan dan saya ngambil sikap. Gitu. Pertama mengenai masalah seperti WUS ya. Presiden kan mengatakan begini, masalah kereta api, masalah transportasi itu kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi kacamatanya adalah ya kebutuhan publik yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya kemudian ada masalah di situ, kita juga harus tajam dalam melihat persoalan. Saya kira kalau ada masalah hukum, pasti presiden nggak akan membiarkan atau nggak intervensi. Biar aja kalau misalnya ada masalah-masalah korupsi di situ, biar diproses. Tetapi bahwasanya kemudian ini kebijakan publik, bangun jalan, bangun transportasi yang manfaatnya besar, lalu kemudian ada hutang, itu kan mekanisme pembiayaan yang kemudian harus ditangani oleh negara gitu. Nah, soal posisi beliau sebagai pemimpin beliau juga kan fair aja bahwa jangan sampai ini kayak kemarin meresmikan rumah sakit kardiologi Uni Emirat ya itu. Ya beliau mengatakan ya ini semua dimulai pada era Pak Jokowi dan ya terima kasih Pak Jokowi saya meresmikannya gitu. Jangan rumah sakit bagus kemudian terima kasih Pak Jokowi, habis itu dia bilang, "Oh ini Pak Jokowi brengsek." Enggak mungkin juga. Enggak mungkin, Pak. Jadi semua yang sudah diputuskan di masa lalu itu adalah suatu produk dari kebijakan publik pada waktu itu. Ingat loh, kebijakan publik dengan masalah hukum itu dua hal yang jangan dicampur adukan. Saya melihat ada kecenderungan untuk mencampur adukan, entah sengaja atau tidak sengaja gitu. Sebagian sengaja, misalnya dengan memframing. Framing itu kan bagian dari upaya. Kita kan jangan ikut-ikutan itu. Kita harus melihat persoalan secara objektif dan jernih. Gitu. Jadi beliau mengatakan ya ini fasilitas buat publik. Ya di mana-mana transportasi publik itu ya negara tuh turun di sana gitu. Dan bahkan lebih jauh beliau mengatakan kereta api ini memang penting sekali untuk bangsa kita, mengangkut hampir 500 juta orang per tahun. Kita harus perluas lagi dan justru kan beliau mengatakan waktu itu kita siapkan dana, KAI minta 4,8 miliar dolar kalau nggak salah ya, saya genapkan jadi 5 untuk menambah rangkaian gerbong yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan dan jaringan dari kereta api. Dan notabene kan sebetulnya kita yang pernah sekolah atau tinggal di luar negeri kan tahu persis lah bagaimana negara-negara maju itu. Backbone-nya itu kan jaringan kereta api sebagai sebuah mass rapid transportation maupun juga untuk membangun peradaban gitu. Amerika kan dibangun oleh apa? Kereta api. Amerika yang begitu luas bisa dibangun dan kualitasnya bagus itu kan karena jaringan kereta api. Meskipun belakangan itu kan dikritik juga kalau dibandingkan dengan Cina, ini kembali ke soal buku Lawyerly Society dengan Engineering State, Amerika kan mandek tuh gara-gara terlalu banyak Lawyerly Society-nya. Sementara di Cina itu pertumbuhan infrastrukturnya itu pembangunannya masif gitu. Jadi soal kereta api itu contohnya kan. Iya kan ini kan kita bicara periode-periode sejarah ya. Pada awalnya Amerika kan membangun jaringan kereta api kan. Bahwasanya kemudian pada fase tertentu dia mandek karena terlalu lawyerly society tadi. Itu kan suatu evaluasi yang mengatakan ya pada suatu periode oke, tapi pada periode yang lain ceritanya sudah sangat-sangat berbeda gitu loh. Jadi
Saya kira itu soal kepemimpinan, soal ketegasan Oke. kepemimpinan, the buck stops here, saya tanggung jawab, saya kelola, dan, bahwasanya kemudian ada suatu hubungan yang baik antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, itu menurut saya babnya lain atau itu porsi yang lain gitu loh. Nah, bukan berarti karena berteman lalu kemudian semua masalah di WUS itu hilang, enggak. Kalau ada oknum-oknum katakanlah yang Hmm, bermasalah atau salah secara hukum, menurut saya sih ya, diproses ya, saja gitu loh. Enggak kok, Pak Jokowi juga nggak mungkin menghalangi kok, ya, ya. nggak bisa juga, udah bukan presiden. Presidennya kan sekarang Prabowo. Prabowo ya. Mhm, Dan nah bagaimana dengan pernyataan Pak Prabowo mmm, ini terkait dengan Pak Jokowi juga mmm, yang mmm, menegaskan kembali ya soal mhm. bahwa mereka itu Kalau menurut masih saya sih itu nggak usah dianu soal lagi, nggak bahwa usah dia dibahas hopeng, lagi. enggak terkait dengan Itu narasi yang pengen mecah belah itu loh, iya, itu Mister kan Q. hanya balik lagi, itu kan hanya penegasan presiden saja Mhm. kepada mereka-mereka yang terus mempersoalkan ini. Kalau menurut saya itu sudah final, udah final and binding. Orang mau nganalisa dari mana lagi? Udah terlalu banyak Ya, analisa ya. sejarah hubungan beliau berdua itu. Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta, ada dukungan Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo jadi menteri, yang ngajak Pak Jokowi, Hmm. ya kan? Nah, lalu kemudian Pak Prabowo melanjutkan agenda-agenda Presiden Jokowi, itu juga semua udah tahu. Tema Pak Prabowo pada saat maju, itu temanya keberlanjutan, gitu. Pada hari ini, ya apa yang dikerjakan oleh apa yang dinyatakan oleh kita nggak pernah melihat Pak Jokowi istilahnya bermusuhan atau Hmm. kemudian berkonflik dengan Pak Prabowo, semuanya masih sejalan kok, gitu loh. Jadi soal itu menurut saya sebetulnya udah selesai. Kalau ada yang ngutak-atik itu kan golongan-golongan angka-angka tertentu itu gitu. Saya Oke. sekarang udah nggak boleh nyebut Iya, iya, angka-angkanya, iya, cuman nggak boleh, nggak angka-angka boleh. saja Iya, gitu. iya, iya. Nah ini Mmm, masih terkait politik dan ini mungkin bagian heeh, terakhir lah dari heeh, obrolan kita ya. heeh. Kan beberapa waktu lalu kan ada indikator politik ya, Oh, mengeluarkan hasil survei heeh, terbarunya kan. heeh, Salah satunya yang menarik itu terkait mhm, dengan Pak Prabowo, mhm, itu mmm, Burhanuddin Muhtadi, mhm, Profesor Burhanuddin mhm, Muhtadi menyatakan bahwa ya Pak Prabowo itu popularitasnya masih tinggi. mhm, Dibanding setahun yang lalu, mmm, mungkin hanya drop kecil lah, nggak mhm, signifikan gitu ya. mhm, Tetapi elektabilitasnya apabila pemilu dilakukan mhm, sekarang, mhm, itu drop mmm, gitu. Dan kalau 15 nama, mhm, dengan pemilu dengan terbuka ya, sistem terbuka itu, mhm, mhm, Pak Prabowo itu 46, mhm. 46, Ya, sekian ya, persen, ya, yang tadinya itu ya, cukup, artinya dibandingkan ya, dengan ketika menang kan iya, drop gitu. iya, iya. Jadi ini terus kemudian Burhan membandingkan dengan Pak SBY Iya, iya, misalnya iya, ya. iya. Pak SBY itu kan dulu betul-betul dominan banget, Iya, iya, iya. elektabilitas, Iya, popularitas dengan elektabilitas iya, itu iya. dekat gitu. Iya, iya. Pak Jokowi lumayan, Mhm, kata Burhan, mhm, tapi Pak Prabowo ini ada gap gitu. mmm. Meskipun ini baru Iya, satu iya. tahun Iya, gitu. iya, iya. Saya ingin mengulik sisi Mister Q yang lama nih. Sebagai Ujungnya ke angka juga ya? iya, Oke, nggak apa-apa lah kalau nggak ngomongin angka yang lain lah, ya, ya, iya, ya, iya. ya. Gimana Heeh. Anda melihat, soal tadi itu, soal Pak Prabowo dikaitkan dengan indikator tadi? Pertama kalau kita lihat secara makro ya, sebetulnya ya menurut saya sih stabil ya tingkat dukungan kepada Presiden Prabowo ya. Kalau survei sebelumnya kalau nggak salah sekitar 80% ya. Ya. Kemarin 77. Ya itu stabil sebetulnya. Pakai kacamata besar tuh besar, itu stabil. Kalau jadi 40, nah 50 baru itu kemudian kita bisa mengatakan drop. Tapi kalau 80 ke 77 hemat saya sih stabil lah Ya. itu. Kemudian mengenai elektabilitas 46%, itu kan pertanyaan terbuka. Hmm. Di pertanyaan terbuka itu ada orang bisa tidak menjawab begitu dan artinya gini, realitanya kan kalau kita bicara pemilihan itu kan nggak terbuka. Sistem pemilihan kita kan nggak sebutkan nama yang Anda pilih, enggak kan. Oh, oke, Sudah oke. ada menu yang diberikan gitu dan seingat saya di survei itu ada contoh menu tuh. Kalau nggak salah Prabowo, Anies Baswedan, dan Gibran Hmm. Rakabuming itu. Angka Pak Prabowo itu, 68 kalau nggak salah. Ya. 68, Anies berapa, mungkin 15, Gibran 10 gitu. Ya. Tidak Oh, memutuskan ada KDM juga kan? enggak, saya nggak ingat KDM, nggak ada. Itu saya ingat tuh 3 nama aja. Oke, oke, oke. Terus kemudian tidak menjawab sekitar 8% gitu. Nah, 68% Mas.
Jadi kalau 8% kita buat proyeksi ini ya, kalau Ya, ya. proyeksi kan ini didistribusikan secara proporsional 8%. Itu mungkin dari 8% ini ya Prabowo kebagian berapa? Kebagian dari 8 kalau dia 75-nya 8 70 mungkin 6. Jadi 68 tambah 6 itu 74%, Mas. Hmm. 74%. Jadi Prabowo ini sebetulnya kalau pemilihan 3 calon ya, 3 calon. Prabowo, Anies ya, kemudian Gibran, itu 70%. Nah, menurut saya itu cara melihat yang lebih proporsional. Mas bilang tadi berapa? Kepuasan 77. Iya. Kepuasan 77. Pilihan Empat. 70%. Masih proporsional itu. Hmm. Masih proporsional. Itu yang menurut saya cara membaca yang tepat gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi sistem pemilu kita itu bukan suruh nulis nama atau nyebut nama, tapi kita dikasih menu 3 pilihan nama gitu. Jadi ya masih tinggi sekali. Oke. Kali ini kalau pemilihan langsung yang 11 dari 100 itu Anies Baswedan. Balik lagi deh. Kalau pemilihan sekarang yang Ya, 11 ya. dari 100 itu Anies Baswedan. Kalau misalnya dibandingkan dengan SBY dan Jokowi, Hmm. pada kan maksudnya perbandingannya kan Ya, terus terang saya nggak ingat ya. Dan itu juga sebenarnya begini, nanti tergantung dengan kandidasinya. oke. Jadi pertarungan itu kan dia bukan hanya dia sendiri, tetapi juga tergantung lawannya siapa gitu loh. Jadi lawan ini kan ada lawan berat, ada lawan ringan gitu. Tetapi kalau kita lihat contoh tadi sih, hemat saya kalau memang mau dikembalikan tingkat kepuasan dengan elektabilitas, menurut saya sih masih sinkron itu. Kepuasan 77, lalu kemudian elektabilitas 70%. Kalau Kenapa ada menurut kesenjangan? oke. Kenapa ada kesenjangan? Karena memang orang milih kan ada variabel sosiologis, ada variabel psikologis, ada juga variabel kinerja atau performance. Kalau kepuasan 77 lalu kemudian elektabilitas 70%, hemat saya sih itu teori rasional choice berlaku gitu loh. Bahwa orang tuh kalau puas akan memilih gitu. Oke. Tapi bahwa sebagian ada karena mungkin afiliasi ideologi keagamaan juga nggak bisa kita nafikan toh gitu. Kalau menurut indikator kan kalau menurut Burhan ya itu kan elektabilitasnya 46, sekian persen itu, bukan 70. Iya, saya kan mendudukkan pada Oh iya, iya. persoalan bahwa ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Oke. Hemat saya kalau kita mau mengukur kekuatan real dari sang kandidat itu bukan pertanyaan terbuka. Oke. Pertanyaan terbuka kalau saya lebih kepada untuk melihat dinamika kandidat di lapangan. Kalau saya ya, apakah ada nama-nama yang kita analisa secara kualitatif begitu atau kita duga sebagai elit itu dia tinggi elektabilitasnya, lalu kita masukkan ke pertanyaan tertutup, jangan-jangan ada nama yang kalau kita bikin pertanyaan tertutup tapi populer di masyarakat nggak kelihatan. Itu fungsi utama dari pertanyaan terbuka untuk mengantisipasi, untuk ngecek jangan sampai ada nama yang yang tidak dipikirkan oleh elit, tapi sebetulnya beredar di masyarakat dan kuat itu. Oke. Tapi kalau kita bicara real, ya harus pertanyaan tertutup Ya, gitu. ya. Dan Di kalau mana tertutup menurut tertutup versi Mr. Q, 74% oke. banding Anies 16%. Iya, 16 dari 100. Saya naikin lah. Iya, Anies iya. Baswedan 16 dari 100. Gitu. Pada hari ini Anies 16 dari 100. Iya. Saya ulangi 16 dari 100. Kamu ulang-ulang. Oke, ini Saya kira ini nanti bagian yang paling ramai ditonton. wah ini Mr. Q balik lagi. Kembali ke call Kodim. Call Kodim. Saya kan cuma menganalisa angka dan menjelaskan angka. Bukan saya yang lempar-lempar isu loh. Saya kan menjawab masalah. Oke, ini yang bagian akhir Mr. Q. Karena udah cukup lama juga kita ngobrol ya. Selama beberapa saat menjadi tadinya wakil ketua KSP dan sekarang ketua KSP. Wakil kepala. Kepala ya. Kan pasti punya pandangan yang dekat lah tentang kekuasaan, inti kekuasaan, pusat kekuasaan. Nah, menurut Mr. Q, saya gini udah mulai berat ya pertanyaan. Apa yang menjadi concern utama Anda selama ini tentang bagaimana jalannya pemerintahan? Jadi kritiknya apa? Mr. Q kritiknya apa kira-kira? Gini, deskriptif aja ya, saya rasakan ya. Pak Prabowo itu keberpihakannya kepada masyarakat, kepada rakyat itu luar biasa. Dan itu tercermin dalam pernyataan beliau kemarin di Bekasi itu. Semenjak muda, saya sudah bertekad hidup saya baktikan bagi bangsa negara dan untuk rakyat Indonesia. Itu jelas.
Yang kedua, kelihatan juga dari program-program beliau itu sangat memperhatikan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Beliau itu paling concern sama masyarakat menengah ke bawah, anak sekolah, eee, ya ketahanan bangsa dan negara, itu. Makanya itu dan menurut saya itu tercermin dari program-program yang, beliau susun. Nah, balik lagi tantangannya adalah bahwa bagaimana implementasinya bisa berjalan dengan optimal. Nah, mampukah anggota-anggota kabinet ini mengoperasionalkan, melaksanakan target-target yang beliau sudah canangkan. Secara politik, secara demokrasi gitu ya, Pak Prabowo sudah menyelesaikan PR-nya. Dukungan dari parlemen sudah Hmm. cukup, dukungan dari elit politik juga sudah cukup. Sehingga betul-betul PR kita sekarang ini adalah teknokrasi dan operasionalisasi. Nah, pada titik itulah kemudian Presiden mantau terus ya. Pada titik itulah kemudian kita, terutama maksud saya KSP, Kantor Staf Presiden, saya sebagai Kepala Staf, harus membantu Presiden untuk bisa menavigasi semua ini dengan baik. Ya, menyiapkan dashboard Hmm. untuk bisa memantau semua program-program prioritas nasional. Jangan sampai ada yang misalnya terlambat atau jauh di bawah target. Yang kedua, mengantisipasi implementasi dari program-program yang sudah berjalan. Beliau kan tadi, tahun depan kita kirim 3. Hmm. Kita cepet dong lihat, di mana nih kira-kira potensi masalahnya. Wah, ada problem listrik, nggak tahu nanti ada problem yang lain. Nah, masalah-masalah itu kita selesaikan dari sekarang. Sehingga ketika itu dilaksanakan, sudah betul-betul bisa berjalan. Hmm. Itu sih. Bagaimana dengan soal isu korupsi? Hmm. Ya kan Pak Prabowo juga obsesinya kan pemberantasan korupsi Iya. kan, dan juga soal kebocoran. Ya itu kan udah jelas. Kalimatnya begini aja beliau, no more untouchables. Oke. Artinya ya siapapun yang bermasalah ya udah selesai dan itu sudah dibuktikan kan. Kemarin ada wamen kan yang terlibat dalam kasus apa tuh pemerasan ya, pungli terhadap izin di Kementerian Tenaga Kerja Ya. kan sudah diproses. Jadi saya kira itu sudah terbukti lah, nggak perlu dipersoalkan lagi. Oke. Oke, terima kasih Mr. Q atas obrolannya dan saya kira ini mengobati rindu. Iya, sama-sama. Rindu Cokro TV terhadap Iya, Mr. Q. iya. Dan rindu saya pada Mas Hal dan Cokro. Iya, iya. Dan Mejanya mungkin udah ganti. ini meja gara-gara sebenarnya kita bahas bola Iya, gitu. iya. Kan Anda juga kan Iya, pembahas bola sebenarnya. Iya, Kemarin iya, iya. waktu kita bahas timnas tadinya pengen Mr. Nggak Q sebagai sempat. salah satu host Minta gitu. maaf, nanti aja Salah kalau- satu narsum gitu. Nanti kalau pelatih baru aja dah, baru kita iya. Tapi kita pengennya Sintayong tetap. CLBK. Iya, iya, CLBK. Oke, terima kasih Mr. Terima kasih. Q. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.